Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan datang, silahkan duduk. Monggo Ibu. Maaf kan Ibu, siapa ya Bu ya? Ibu Rofi. Bu Rofi ya Bu. Di sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Bidan Iin, bidan yang jaga pada siang hari ini ya Bu. Nah, ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu. Gimana ini Bu? Saya berencana mau KB implan. Iya. Saya baru 3 bulan habis melahirkan. Oh iya. Jadi mau KB dulu. Baik Bu Rofi, terima kasih sudah datang ke klinik kami dan juga sudah mempercayakan pelayanan KB di klinik kami. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu dan juga nanti Ibu hanya perlu menjawab sesuai dengan kondisi Ibu saat ini. Nanti saya juga akan menjaga kerahasiaan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini. Baik Bu Rofi, di sini saya melihat rekam medisnya dulu ya Bu. Ini atas nama Bu Rofi, alamatnya Sumowono ya Bu ya? Iya. Untuk saat ini umurnya 29 tahun. Iya. Putrane 1. Ini tanggal lahirnya berapa ya kemarin ya Bu? 12 Februari 2024. Oh iya, berarti baru 3 bulan ya Bu ya? Iya, Sebelum itu, setelah lahiran apa jenengan sudah mendapatkan menstruasi? Belum. Jadi belum ya Bu ya? Sudah buat hubungan belum Bu? Belum Bu. Belum. Untuk saat ini jenengan ASI eksklusif ke adik atau ditambah susu formula? ASI eksklusif. ASI eksklusif aja ya Bu ya. Baik Bu Rofi, di sini saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari Bu Rofi. Jenengan kesini sama siapa ya Bu? Sendiri Bu. Oh sendiri, suaminya? Pas kerja. Kerja, baik Bu Rofi. Nah untuk KB implan ini sendiri suami bagaimana? Apakah sudah setuju dengan pilihan Ibu? Atau menyerahkan semua keputusan di Ibu? Atau bagaimana? Sudah setuju Bu, asal saya sendiri nyaman gitu. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan kepada Ibu sekedar pengetahuan juga ya Bu ya. KB apa sih yang cocok buat Ibu dengan kondisi saat ini? Contohnya di sini Bu, kan Ibu tadi habis bersalin, adik umur 3 bulan, belum menstruasi dan juga belum buat hubungan ya Bu ya. Di sini KB yang cocok salah satunya ada kontrasepsi pil progestin. Kontrasepsi pil progestin adalah kontrasepsi pil yang diminum setiap hari dan harus rutin Bu. Kemudian ada juga kontrasepsi suntik progestin DMPA, itu nanti disuntikkan 3 bulan sekali. Terus ada juga implan yang sudah Ibu sebutkan tadi yang dipasang di bawah kulit, dan AKDR itu yang sering disebut dengan IUD, dipasang di dalam rahim. Bagaimana Ibu setelah dijelaskan menggunakan alat bantu ini, tetap mantep pakai implan atau Ibu ada pilihan lain? Mantep implan dulu. Mantep implan ya Bu ya. Sebelumnya saya akan tanya dulu Ibu, apakah sudah tahu KB implan itu apa? Sedikit sih Bu, yang dipasang di lengan gitu. Oh baik Bu, jadi mungkin belum semuanya hal tahu tentang implan ya Bu ya. Jadi di sini saya akan bantu Ibu menjelaskan tentang KB implan itu apa. Jadi di sini saya akan menggunakan namanya ABPK atau alat bantu pengambil keputusan ber-KB. Alat ini isinya beberapa informasi tentang KB gitu ya Bu ya. Nah, karena jenengan tadi milihnya pengen implan, di sini saya akan menjelaskan tentang implan ya Bu. Nah, untuk implan itu apa sih KB implan? Implan itu adalah alat kapsul lunak seperti korek api Bu. Itu lunak, nanti dimasukkan di bawah kulit gitu ya Bu. Untuk implan sendiri ada 2 macam, ada yang 1 batang sama yang 2 batang, akan tetapi yang di klinik adanya yang 2 batang Bu. Dan juga untuk KB implan ini sendiri sangat efektif, karena apa? KB implan merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga sangat efektif untuk jangka waktu 3 tahun Bu. Gitu ya Bu. Terus kemudian setelah dilepas, untuk kesuburannya itu akan
cepat kembali. Akan tetapi ada beberapa efek samping juga biasanya akan mempengaruhi siklus mens gitu ya Bu. Dan juga untuk penggunaan KB implan ini itu tidak akan melindungi dari gejala atau penyakit infeksi menular seksual, karena untuk melindungi dari penyakit menular seksual itu dari penggunaan kondom gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang siapa sih yang cocok menggunakan KB implan gitu ya Bu. Jadi memang sebagian besar itu perempuan aman menggunakan KB ini. Yang tidak boleh apabila ibu habis bersalin kurang dari 6 minggu, kemudian apabila ada gejala hamil maupun ada kondisi kesehatan khusus, contohnya riwayat penyakit kanker payudara, kemudian minum obat untuk tuberkulosis gitu yang obat rutin diminum itu Bu. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan juga untuk efek samping penggunaan KB implan. Sebenarnya untuk penggunaan KB implan itu tidak memiliki efek samping yang sangat berbahaya atau mungkin bukan tanda-tanda suatu penyakit juga Bu. Akan tetapi ada beberapa efek samping yang mungkin akan timbul saat ibu memakai KB ini. Contohnya mensnya tidak teratur Bu, jadi kadang mens, kadang enggak, kadang cuman flek-flek aja. Kemudian kadang juga ada efek samping pusing, sakit kepala, terus kemudian kadang mual muntah, kadang nyeri di payudara juga Bu. Akan tetapi untuk penggunaan KB implan ini tidak semua efek samping terjadi pada semua ibu yang menggunakan kontrasepsi ini. Karena apa? Memang efek samping ke setiap orang itu berbeda-beda Bu. Cuman memang ada beberapa yang memiliki efek samping tersebut gitu ya Bu. Gimana Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Jadi dilanjutkan aja ya Bu ya. Di sini ada pemasangan dan pencabutan implan. Untuk pemasangannya sendiri itu sekitar 5-10 menit Bu. Nanti sebelum dipasang akan dikasih suntikan dulu buat penghilang rasa nyeri gitu ya Bu. Nanti setelah disuntik anti nyeri, nanti akan dipasangkan yang seperti kapsul lunak tadi di bawah kulit sebelah kiri, lengan sebelah kiri yang minim buat aktivitas Bu. Terus kemudian setelah dipasang nanti akan ditutup dengan kasa, kemudian dibiarkan kering selama 5 hari ya Bu ya. Terus akan tetapi perlu diwaspadai juga apabila setelah 5 hari itu mungkin timbul masih keluar darah ataupun timbul ada cairan berwarna kuning. Nanti kalau ada kayak gitu kontrol saja. Cuman memang setelah pemasangan implan mungkin beberapa ada rasa yang tidak nyaman, kemudian kadang nyeri, kadang juga bengkak, kadang juga sampai memar gitu ya Bu. Terus kemudian kapan sih Ibu bisa mulai memakai KB implan ini? Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan KB implan bisa dipasang kapan saja asalkan Ibu tidak hamil. Jadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu habis bersalin, adik 3 bulan belum dapat haid, masih ASI eksklusif dan belum buat hubungan, jadi bisa dipasang saat ini juga Bu. Gitu ya Bu ya. Terus kemudian hal yang perlu diingat Bu, jadi perlu diingat-ingat juga untuk tanggal kembalinya itu kapan. Terus tadi yang sudah saya sampaikan berapa tahun Bu untuk penggunaan implan? 3 tahun. 3 tahun ya Bu. Terus efek samping yang mungkin terjadi tadi apa aja yang sudah sampaikan, coba Bu sebutkan. Haid tidak teratur, bisa pusing, mual gitu. Ya mual, kadang nyeri payudara gitu ya Bu ya. Jadi kalau kayak gitu kan hal yang wajar, akan tetapi kalau sampai pusing hebat, mensnya terus menerus sampai mengganggu aktivitas, terus kemudian
kadang mengalami gangguan kesehatan yang lain, nanti perlu kontrol saja, begitu ya Bu ya. Nggih. Setelah apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak, sudah jelas Bu. Baik Bu Rofi, jadi untuk penggunaan KB implan ini bagaimana? Sudah tambah mantap? Mantap. Ya Bu. Jadi nanti sebelum pemasangan di sini saya minta tanda tangan dulu buat persetujuan tindakan ya Bu ya. Iya Bu. Dan juga sebelum pemasangan nanti dibersihkan dulu lengan sebelah kiri sambil saya menyiapkan alatnya. Nanti saya juga akan memberikan kartu KB ke Ibu. Itu fungsinya buat mengingat tanggal kembali ataupun saat kontrol bisa dibawa gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Ini saya minta tanda tangannya dulu buat persetujuan tindakan ya Bu, atas nama Bu Rofi, umurnya 29 tahun ya Bu ya. Di sini karena suami juga sudah setuju, jadi memang dari kedua belah pihak sudah sepakat ya Bu ya. Minta tanda tangannya dulu ya Bu ya, sebelah sini. Oh iya. Baik Ibu Rofi. Jadi ini saya siapkan alatnya terlebih dahulu, bisa nunggu sebentar ya Bu ya. Oh iya. Oke.